Ya Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam Renungan Harian Embun Sabda Kamis 24 Desember 2020. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, tak terasa perjalanan rohani kita telah sampai pada penghujung masa Advent. Pada hari terakhir Advent, kita berjumpa kembali dengan Zakaria, salah satu figur penting yang membantu refleksi kita selama masa Advent ini. Zakaria dikenal karena keraguannya daripada karena imannya. Ia ragu terhadap warta malaikat bahwa Elisabeth, istrinya, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dia ragu karena kabar malaikat itu tidak masuk akal, meskipun kita tahu iman dan doa Zakaria tidak bisa diragukan. Kadang-kadang orang beriman pun tidak mengerti semua rencana Tuhan dalam hidup. Keraguan Zakaria menyebabkan dia bisu hingga pada hari anaknya disunat dan diberi nama. Seperti telah saya katakan dalam refleksi beberapa hari yang lalu, kebisuan Zakaria bukan merupakan kutukan dari Tuhan, tetapi salah satu cara Tuhan menegur Zakaria dan mengajar dia untuk diam dan merenungkan karya Tuhan, sehingga Zakaria bisa memahaminya dengan lebih baik. Setelah mengalami karya ajaib Tuhan, dikatakan bahwa terbukalah mulut Zakaria dan ikatan lidahnya terlepas. Lalu ia mengumandangkan nubuat dalam bentuk kidung pujian yang biasa disebut Benediktus. Seluruh Injil hari ini berisi nubuat Zakaria tersebut. Dalam bagian pertama, Zakaria bersyukur kepada Tuhan karena telah memenuhi janjinya untuk menyelamatkan umatnya yang telah disampaikan kepada Abraham dan juga melalui mulut para nabi sepanjang abad. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya, seru Zakaria. Bagi kita orang Kristen, ini adalah rujukan yang jelas kepada Yesus. Zakaria menggambarkan tujuan kedatangan Kristus untuk membebaskan kita dari tangan musuh, untuk membiarkan kita menyembah Tuhan tanpa rasa takut, dan juga untuk membuat kita suci dan layak di hadapan Tuhan. Dalam bagian kedua, pujian Zakaria berpusat pada anaknya yang baru dilahirkan. Zakaria mengungkapkan bahwa anaknya adalah Nabi Allah yang Maha Tinggi dan peretas jalan bagi Tuhan. Saudara-saudara, nyanyian pujian Zakaria ini mempersiapkan kita merayakan peristiwa Tuhan mengunjungi kita dalam perayaan Natal. Natal merupakan kesaksian dari Allah bahwa Dia tidak pernah lelah dan menyerah mencintai kita dan dunia ini. Kita disadarkan bahwa Yesus datang untuk berbagi hidup, kasih, dan kebebasan dengan semua orang yang tinggal dalam bayangan maut. Yesus adalah tokoh yang dinanti-nantikan untuk membebaskan kita dari segala jenis ketakutan. Mungkin kita tidak memiliki ketakutan, tetapi banyak orang saat ini mengalami ketakutan karena teror COVID-19. Dan juga membebaskan kita dari musuh-musuh dunia modern saat ini, seperti rasisme, radikalisme, egoisme, konsumerisme, kesombongan, dan juga keputusasaan. Selama Advent, gereja mengajak kita untuk diam dan merenung. Lewat sabda Tuhan,
ramalan para nabi, dan kesaksian tokoh-tokoh iman, kita sekali lagi mendengar janji Tuhan yang ditunjukkan bukan hanya untuk orang-orang pada masa lampau, tetapi juga untuk kita yang hidup pada saat ini. Kita telah mengimani bahwa janji itu sudah terpenuhi dalam diri Yesus yang kelahirannya segera kita rayakan. Pertanyaannya, apakah iman akan pemenuhan janji Tuhan ini memiliki pengaruh atas hidup kita saat ini? Apakah kita sungguh merasakan bahwa janji Tuhan itu dialamat kepada pribadi kita sendiri yang hidup saat ini? Apakah kita siap merayakan Natal dan mengumandangkan pujian atas karya besar Allah tersebut? Apakah saat ini kita masih merasa bahwa mulut dan ikatan lidah kita belum terlepas, atau kita belum bebas memuji Tuhan? Semoga kelegaan Sakarya menjadi pengalaman kita saat ini, sehingga kita bisa menyambut dan merayakan kedatangan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh diliputi sukacita dan damai. Selamat merayakan Natal 2020. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.